فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب Sabahul Khair kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazati, kaifa haluki? الحمد وعليكم لله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كلنا طيبين. وكيف حالك؟ Alhamdulillah, ana bi khair aidan ya Ustazah. الحمد Insyaallah. لله. Hal nabri طيب. al-an ya Ustazah? نعم نعم تفضلي. Baik. Baiklah, Fatih, tidak berpanjang kalam, langsung saja ya kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bifadilatul Ustazah, falyatafadhal mashkurah. Sini belum ya? Ya ribut lah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tayyib, akhwati fillah, a'azani Allah wa iyakun. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah An-Nazi'at di bab tafsir dan tadabbur. Karena tadi sudah disapa ya oleh Kak Salsa, Tayyib. Maka kita langsung saja ya tanpa menanyakan kabar kepada akhwat semua. Insya Allah semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga salawat itu bersambung kepada istri-istri beliau, kepada anak cucu keturunan beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kemudian kepada seluruh umatnya yang istiqamah termasuk kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwat, sebelum kita masuk ke surah An-Nazi'at, di sini saya ingin mengingatkan kembali ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah tentang Ibnu Mas'ud yang waktu itu pernah ditertawakan oleh para sahabat. Sudah ada yang pernah tahu belum ini kisahnya? Jadi suatu saat ketika Ibnu Mas'ud itu sedang naik pohon gitu ya. Kemudian kaki beliau itu tersingkap, tidak sengaja tersingkap dan para sahabat tertawa ya, menertawai betisnya Ibnu Mas'ud yang sangat kecil. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat, apa yang kalian ketahui gitu ya? Kalian tertawa untuk apa? Atas apa gitu ya? Kemudian mereka menjawab, itu ya Rasulullah betisnya Ibnu Mas'ud yang sangat kecil. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kakinya Ibnu Mas'ud itu ketika ditimbang di yaumil mizan, niscaya beratnya itu lebih berat daripada deretan pasukan Gunung Uhud. Deretan Gunung Uhud. Ya, kita mungkin di sini akhwat ada yang pernah Cubit, menziarahi. cubit. Sebentar, Ini maaf, itu juga mikrofon siapa ya yang masih terbuka ya? Tayyib, akhwat. Dijaga ya mikrofonnya ya, agar pembelajaran kita kondusif. Tolong dijaga mikrofonnya agar tetap off ya, sebelum nanti dipersilahkan. Tayyib tadi sampai mana ya? Ibnu Mas'ud ya. Jadi kelak Ibnu Mas'ud itu saat ditimbang di yaumil mizan, maka berat amalannya itu lebih berat daripada deretan gunung Uhud. Mungkin akhwat semua yang pernah menziarahi ya, pernah ke Jabal Uhud. Nah, mungkin pernah tur ya, city tour ketika umrah atau mungkin pernah saat haji ya, pernah mengunjungi
Gunung Uhud kita tahu bahwasanya gunung itu terdiri dari batu-batu yang sangat besar sekali. Subhanallah. Dan kakinya Ibnu Mas'ud itu ketika ditimbang lebih berat daripada deretan Gunung Uhud itu. Artinya bahwa kakinya Ibnu Mas'ud itu selalu dilangkahkan menuju tempat-tempat yang Allah ridhai. Jadi akhwat, di sini ya hadirnya kita di majelis ilmu ini juga jangan lupa kita melangitkan doa kepada Allah. Semoga Allah menerima duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai duduk yang memberatkan mizan hasanat kita kelak di yaumil akhir. Begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang ukurannya ukuran timbangan kelak di yaumil mizan itu bukan karena badannya kecil atau badannya besar, bukan. Ya, jadi berbeda dengan timbangan yang ada di saat ini di dunia ya. Maka perlu kita pahami bersama bahwasanya yang ditimbang kelak di yaumil akhir adalah amalan kita. Tidak peduli badan kita kecil, tidak peduli badan kita itu seperti apa, ya. Yang Allah lihat itu amalan kita. Maka jangan lupa untuk berdoa ya saat berada di majelis ilmu, semoga Allah menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai pemberat mizan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, mari kita mulakan halaqah kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhwat, terakhir ada yang masih ingat kemarin kita terakhir di ayat berapa? Ayat 7 atau ayat 8? Ayat 7 Ustazah. Sekarang ayat 7 berarti ya? Iya. Tayyib. Sekarang ayat 7 ya. Bagi akhwat yang mungkin baru bergabung, ya silahkan disimak kembali recording yang sudah kami bagikan, gitu ya. Silahkan disimak pembahasan ayat 1 sampai 6. Dan sekarang kita akan melanjutkan di ayat ke-7. Tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Sebagaimana kita tahu di dalam hadis riwayat yang dibawakan oleh Abu Hurairah, bahwasanya jarak antara tiupan satu ke tiupan kedua itu adalah 40, ya. Dan tidak dikatakan ya dan tidak dijelaskan pula apakah 40 itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, tidak dijelaskan. Ya. Yang penting jarak antara tiupan satu ke tiupan kedua itu adalah 40. Yang berarti tiupan pertama dan tiupan kedua itu tidak bersamaan, akhwat. Kita pahami di sini bahwasanya tiupan pertama dan tiupan kedua itu bukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian di ayat ke-8, qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada hari itu merasa sangat takut sekali. Ya, siapapun, hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Analogi sederhananya begini, akhwat. Kita seumpamanya, walaupun sebetulnya permisalan ini agak-agak mustahil juga ya. Misalkan akhwat semua di sini diundang oleh Bapak negara gitu ya, Bapak Presiden misalkan, walaupun tidak mungkin ya sepertinya ya, siapa kita gitu. Misalkan kita diundang oleh Bapak Presiden untuk datang ke Istana Negara, Masya Allah ya, kita tahu bahwasanya di Istana Negara itu yang hadir orang-orang yang penting gitu ya, pejabat-pejabat tinggi. Subhanallah. Kemudian pasti ya, pasti kita akan merasakan yang namanya takut gitu ya, deg-degan gitu ya, khawatir gitu ya. Padahal ini baru selevel manusia, hanya bapak negara saja yang memimpin negara saja. Bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah, Rabb semesta alam, kepada Allah, Sang Penguasa dari segala penguasa. Itu bagaimana rasa takutnya, akhwat. Jika kita menghadapi ujian saja, ujian kecil-kecilan, misalkan ujian Quran ya, ujian apalagi mungkin di sini ada yang masih kuliah gitu ya, ujian skripsi dan lain sebagainya, itu saja yang kita masih di dunia, kita merasakan takut yang dahsyat gitu ya.
takut luar biasa, tangan sampai dingin semuanya, begitu kan? Itu baru di dunia, akhwat. Bagaimana ketika kita akan menghadap Allah? Itu takutnya seperti apa, akhwat? Ya, jadi rasa takut itu juga tergambarkan di surah Toha ayat 102. Di surah Toha ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa." Ya. Zurqa itu diambil dari kata bahasa Arab azraq. Ada yang tahu azraq itu warna apa? Azraq. Ada yang pernah belajar bahasa Arab tidak ya di sini? Azraq, azraq. Azraq itu warna apa? Warna biru saja. Biru, nam, sahih. Sahih biru ya. Maka apa yang dimaksud Allah di dalam surah Taha ayat 102 ini? Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Jadi orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, itu kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan takut yang sampai pucetnya itu warna biru. Nah, akhwat kalau misalkan rasa takut yang kita rasakan di dunia ini tidak sampai membuat muka kita itu pucat kebiruan, maka berarti itu level takutnya masih belum seberapa ya. Walaupun badan kita sudah gemetar, tangan sudah dingin, tapi muka kita belum pucat biru, maka itu level takutnya masih terlalu bawah ya, masih level biasa. Akan tetapi luar biasa, subhanallah ya, ketika yaumul akhir kelak manusia yang berdosa itu akan ketakutan. Ketakutannya itu sampai warna mukanya itu pucat kebiruan. Zurqa, yauma idzin zurqa. Itu diambil dari kata azraq, biru. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa takutnya manusia saat yaumul akhir itu di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim ayat 43. Yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan potongan ayatnya itu adalah wa afidatuhum hawa, wa afidatuhum hawa. Afidah, afidah itu hati ya. Hati, hawa itu kosong. Jadi ibaratnya hatinya kosong itu bukan berarti hatinya hampa, bukan. Kita terasa jantung kayak mau copot. Nah, itu istilah-istilah di bahasa Indonesia ya. Biasanya kita kalau kaget ya di dunia itu kan terasanya ya Allah, kaget, takut. Saking takutnya terasa jantungnya seperti copot. Nah, kalau jantung sudah copot itu kan jantungnya kosong. Nah, hatinya kosong. Seperti itulah. Serasa hatinya itu lepas dari badan. Nah, ini saking apanya? Takutnya. Dan memang suasana ya, suasana yaumul akhir itu semua dari semua step-stepnya. Baik entah nanti di yaumil mahsyar, dilanjut lagi nanti ada yaumul hisab, ada yaumul mizan ya, kemudian dan semuanya, semua stepnya sampai kita sudah selesai menyeberang sirat dan kaki kita sudah masuk menginjak ke dalam surga, barulah rasa takut itu dicabut oleh Allah. Walaupun orang-orang yang beriman, walaupun dia adalah orang-orang yang sudah sudah terlihat ya menerima catatan dari tangan kanan, kemudian dia tahu bahwasanya kelak dia akan berakhir di dalam surga, akan tetapi rasa takut itu masih ada, akhwat. Ya, pokoknya rasa takut itu akan terus ada, akhwat. Selama step-step kita masih di akhirat. Sampai kapan rasa takut itu dicabut oleh Allah? Sejak kaki kita pertama kali masuk ke dalam surganya Allah, maka rasa takut itu dicabut oleh Allah. Dan yang tersisa adalah hanya rasa bahagia, rasa senang, rasa puas, rasa ridha. Ya, semua yang baik-baik itu ada di dalam surga. Begitu ya, jadi hari ini itu betul-betul menakutkan. Hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Siapapun itu. Entah dia adalah seorang pejabat, dia adalah seorang pemimpin, dia adalah tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh terkemuka di dunia yang dulu selalu dilindungi, selalu merasa aman. Ketika di akhirat semua sama, akhwat. Semua merasa takut. Tayyib, itulah qulubu yawma idzi wajifah. Kemudian di ayat selanjutnya, absaruha khashi'ah. Pandangannya tertunduk.
pandangannya tertunduk. Semua takut akhwat. Semua khawatir. Khawatir dengan nasibnya masing-masing. Dan semua memori, akhwat jangan dibayangkan bahwasanya kita kelak di akhirat itu akan lupa ya dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena apa? Memori kita, semua itu dimunculkan di dalam pikiran kita oleh Allah. Kalau sekarang saya tanya kepada akhwat, jangankan saya tanya kelalaian apa yang akhwat lakukan atau dosa apa yang telah kita lakukan di 1 tahun lalu. Jangankan 1 tahun lalu. Yang tadi malam saja kita sudah lupa. Misalkan saya tanya, coba tadi malam kemaksiatan-kemaksiatan apa yang kita lakukan kepada Allah atau keburukan-keburukan apa, kelalaian apa yang telah kita lakukan. Coba diingat-ingat lagi. Pasti lupa, akhwat. Padahal itu baru tadi malam. Bagaimana juga saya tanyakan, bagaimana 1 tahun yang lalu, 2 tahun lalu, pasti akan lupa. Tapi subhanallah dengan izin Allah akhwat, ketika di akhirat kelak semua memori itu diingatkan oleh Allah pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kita akan merasa, ya Allah, betul-betul semua manusia akan merasa khawatir, takut, cemas. Karena semua itu tergambar jelas di memori kita, akhwat. 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, semuanya dibuka oleh Allah memorinya di dalam pikiran dan di dalam otak kita. Bagaimana kita tidak ketakutan, akhwat? Hal-hal yang mungkin kita lupakan dan lupa kita istighfari, itu semua akan terbuka, akhwat, di memori kita. Semua akan ketakutan dengan nasibnya masing-masing. Yang pernah membentak orang tua, yang pernah mengecewakan orang tua, pernah membuat orang tua menangis, pernah membuat suami kecewa, misalkan. Pernah menzolimi orang, pernah lupa membayar mungkin di dalam toko, lupa kurang 500 perak. Itu semua akan dituntut oleh Allah, akhwat, walaupun 1 rupiah. Pernah misalkan, pernah meremehkan sholat, pernah diam-diam mengambil hak orang lain, pernah menipu orang. Itu semua akan dibuka oleh Allah. Dibuka semua memorinya. Bagaimana seseorang tidak gemetar, akhwat? Takut. Itu ya. Absaruha khashi'ah. Ayat ke-10. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Nah, ini adalah perkataan orang-orang kafir saat di dunia, akhwat. Nah, ya. Jadi orang-orang kafir ya, saat di dunia itu mereka sangat mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan di ayat 10 ini, akhwat, ini pertanyaan dari orang-orang kafir ini bukan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya. Akan tetapi di ayat 10 ini pertanyaan yang menyindir ya. Pertanyaan yang menyindir. Apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Seperti ini loh kalau sederhananya. Apa iya? Masa sih kita benar-benar akan dikembalikan? Ah, nggak mungkin. Ah, seperti itu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Ini pertanyaan adalah pertanyaan hinaan, pertanyaan cacian, bukan pertanyaan murni, ya, bukan pertanyaan murni yang membutuhkan jawaban. Karena memang salah satu sifat karakter orang-orang kafir itu suka mengingkari apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ya, mereka suka mengingkarinya. Kemudian di ayat berikutnya, "Aidza kunna 'idhaman nakhir." Apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur, apakah kita akan dibangkitkan juga? Nah, ini juga lanjutan ya, lanjutan dari pengingkaran orang-orang kafir saat di dunia. Kita sudah jadi tulang belulang yang hancur, apalagi jika kita flashback ya di zaman Nabi Adam itu sudah berapa ribu abad yang lalu sudah hancur. Ya, tulang belulang sudah hancur. Apakah kita betul-betul akan dibangkitkan? Seperti itu. Kemudian di ayat 12 itu boleh slide-nya dinaikkan? Nah, ayat 12. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Ayat 13 ini masih tetap perkataan-perkataan orang-orang kafir ya. Fa innama hiya zajratun wahidah.
Pengembalian itu dilakukan hanyalah dengan sekali tiupan. Nah, di ayat 13 ini فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Ini adalah penekanan dari Allah ya, bahwasanya pengembalian itu hanya dilakukan oleh Allah dengan sekali tiupan, mudah bagi Allah. Ya. Kalau mereka berkata apa iya, kita besok itu akan dibangkitkan padahal kita sudah menjadi tulang belulang yang hancur, katakanlah ya. Kalau gitu rugi dong kita. Itu kan yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Tapi Allah menjelaskan, gak ada yang sulit. Pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan saja. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kemudian ayat ke-14. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Nah, bumi yang baru ini adalah yang dimaksud padang mahsyar ya. Padang mahsyar. Dan pembahasan tentang padang mahsyar ini luar biasa panjang ya akhwat ya. Yang pada intinya bumi itu akan diubah oleh Allah dengan bumi yang baru, langit yang baru, yang mana itu adalah sebuah padang yang sangat-sangat luas sekali, bayda, yang dikatakan di situ bayda, tanah lapang yang sangat luas berwarna putih bayda. Kemudian tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa sembunyi. Jadi betul-betul padang yang terbuka. Kalau kita eh, kalau kita bayangkan kita itu berada di misalkan di sebuah padang ya, biasanya masih ada yang namanya bukit, masih ada yang namanya pohon ya, untuk kita bersembunyi atau berteduh. Tapi yang namanya padang mahsyar itu akhwat tidak ada pohon, tidak ada bukit, tidak ada apapun. Betul-betul hanya padang yang sangat luas sekali, bayda, putih luas, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa sembunyi dimanapun, nggak bisa. Semuanya itu berkumpul di padang mahsyar gitu ya. Jadi di ayat 1 sampai 14 ini ada sekitar 3 paragraf, dan di ayat 15 subhanallah ini ya, Masya Allah, di ayat 15 hal ataka hadithu Musa. Nah, ayat 15 ini termasuk paragraf baru ya akhwat. Ayat 15 ini paragraf baru. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa? Nah, Masya Allah ya. Jadi di sini saya akan sedikit mengisahkan ya, sedikit mengisahkan tentang kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa. Taib. Nabi Musa itu, sebelum kita masuk ke Nabi Musa, kita ke Nabi Yusuf dulu ya. Jadi Nabi Yusuf akhwat, Nabi Yusuf itu pindah ya dari Palestina ke Mesir. Kemudian Bani Israel itu banyak sekali yang beranak ya, beranak pinak di sana ya. Banyak keturunan-keturunan yang lahir di Mesir. Sampai muncullah yang namanya Fir'aun ya. Sampai muncullah seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini awalnya akhwat, Fir'aun ini tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Awalnya dia ini tidak mengaku sebagai Tuhan ya. Jadi Fir'aun ini jahat, memang jahat, suka menyiksa rakyatnya, kemudian dia itu suka menarik dengan tali. Ya, jadi rakyatnya itu ditarik ya dengan tali untuk dipekerjakan dengan paksa. Ya, sama seperti kita ketika mempekerjakan domba, kambing itu kan pakai tali ya. Nah, bedanya kalau Fir'aun itu menganggap manusia seperti hewan, jadi ditali ya, ditarik sana, tarik sini, dipaksa kerja gitu ya rakyatnya. Memang dia zalim ya, raja yang jahat dan zalim. Kemudian sampai ratusan tahun ternyata Firaun ini masih hidup. Nah, oleh karenanya dia itu merasa dirinya, wah, aku ini hidup ratusan tahun ya. Dia merasa sombong dan kesombongannya ini akhirnya kelewat batas. Nah, kelewat batas mengakulah dirinya menjadi Tuhan. Itu tadi alasannya karena dia merasa umurnya panjang, ratusan tahun nggak mati-mati gitu ya. Akhirnya dia mengumumkan bahwasanya dirinya adalah Tuhan.
Faqala ana rabbukumul a'la. Luar biasa ya. Berani sekali ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian a'la, yang paling tinggi. Karena ratusan tahun tidak mati. Ya, luar biasa ini ya. Kesombongannya terlalu terlewat batas. Kemudian ada seorang dukun ya. Jadi di zamannya Fir'aun itu akhwat. Kalau akhwat pengen tahu, di zaman Fir'aun ini sangat banyak sekali penyihir-penyihir. Nah, oleh karenanya kita dapati mukjizat Nabi Musa itu berkaitan dengan apa yang mereka yakini, apa yang sedang viral gitu ya, apa yang sedang tren di umat saat itu. Nah, karena yang sedang tren kan ilmu sihir ya, kemudian ilmu dukun ya, dan lain sebagainya itu sangat ngetren waktu itu di zaman Fir'aun. Kemudian ada seorang dukun yang berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya ada seorang anak laki-laki ya, yang lahir dari Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaanmu." Wah, kira-kira Fir'aun kalau diberitahu oleh dukun kalau akan ada anak laki-laki yang akan menggulingkan kerajaanmu, perasaan Fir'aun gimana? Takut atau tidak? Wah, takut sekali akhwat. Dia takut ya, padahal mengaku dirinya Tuhan, tapi dia takut juga kerajaannya digulingkan. Dan kemudian singkat cerita, Masya Allah ini sebetulnya kisahnya Nabi Musa ini panjang ya. Ini akhwat siap atau tidak ini menyimak? Tayyib ya. Jadi ibunya Musa ini juga takut ya akhwat ya. Takut karena apa? Sudah ada sayembara dari kerajaan. Saking takutnya Fir'aun kerajaannya digulingkan, akhirnya dia membuat sayembara. Siapapun yang melahirkan anak laki-laki, nah, karena tadi yang dikatakan oleh sang dukun tadi kan anak laki-laki toh yang menjatuhkan istananya, menjatuhkan jabatannya, akhirnya siapapun anak laki-laki akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu akhwat, kalau akhwat ingin tahu, prajurit dari Fir'aun itu disebar akhwat. Disebar di semua penjuru, disensus siapa yang sedang hamil, siapa yang ini ditunggu oleh mereka. Ya. Mereka memiliki catatannya, siapa ini, siapa ini, siapa yang sedang hamil di sini, siapa yang sedang hamil di sini. Maka kalau memang yang keluar anak laki-laki akan mereka bunuh akhwat. Seperti itu jahatnya, luar biasa jahatnya. Jahat sekali. Nah, subhanallah, ibunya Nabi Musa kenapa tidak ketahuan? Ibunya Nabi Musa itu diriwayatkan bahwasanya beliau hamil tapi perutnya itu tidak terlihat gitu loh, akhwat. Jadi kan ada ya di antara kita yang memang ketika hamil itu perutnya tidak terlalu terlihat ya. Kadang-kadang bahkan ada yang 9 bulan pun karena bajunya besar gitu ya, 9 bulan pun tidak terlihat gitu ya, tiba-tiba sudah menggendong bayi aja, kapan hamil ya gitu ya. Ada beberapa di antara kita yang seperti itu memang. Nah, termasuk ibunya Nabi Musa. Jadi ibunya Nabi Musa itu dikisahkan bahwasanya beliau itu hamil tapi dalam kondisi perutnya itu tidak ketahuan gitu, tapi beliau tahu, ibunya Nabi Musa tahu ya. Jadi karena perutnya yang tidak terlalu besar, akhirnya alhamdulillah beliau lolos dari sensusnya si prajurit Firaun. Nah, ketika lahir, masya Allah, tabarakallah, pastinya ibu Nabi Musa itu antara senang, tapi juga khawatir dan sedih ya. Khawatirnya apa? Akan tercium oleh prajuritnya Firaun dan Musa akan dicelakakan, dibunuh. Akhirnya, atas bimbingan Allah, ibunya Nabi Musa meletakkan bayi Musa di keranjang dengan penuh kesedihannya melepas sang putra tercinta di sungai. Ya. Ini ada di surah Toha ayat 39. Nanti akhwat bisa dibuka ya. Di surah Toha itu kisahnya urut ya. Di surah Toha ayat 39 itu kisahnya urut sekali. Nanti akhwat bisa membaca dan juga bisa mentadabburinya ya. Di surat Taha ayat 39. Dan subhanallah Sungai Nil itu memang melewati istana Fir'aun akhwat. Sungai Nil itu melewati istana Fir'aun. Dan Masya Allah ya, Asiyah istri Fir'aun itu memang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa memiliki anak. Ya, atau istilahnya di zaman sekarang itu istilahnya mandul gitu ya.
Jadi Asiyah binti Muzahim ini tidak bisa memiliki anak. Lama sekali ya. Memang beliau lama sekali tidak mencium bau bayi ya. Kangen, rindu ya. Nah, saat bayi Musa itu lewat ke istana, Asia melihat. Asia melihat, kemudian melihat wajah Nabi Musa ya, bayinya kecil, mungil, berkulit coklat, lucu. Akhirnya Asia menginginkan bayi ini untuk diadopsi sebagai anak angkat. Ini juga ada di surah Al-Qasas ayat 9, bagaimana percakapan antara Asiyah dan juga Fir'aun. Di situ Asiyah ya, di surah Al-Qasas ayat 9, Asiyah itu melakukan negosiasi. Masya Allah ya, negosiasi dengan sang suami gitu ya. Kata Asiyah, La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Itu di surah Al-Qasas ayat 9. La taqtuluhu. Wahai Fir'aun, jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana. Bisa jadi anak ini itu bermanfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada. Atau kita bisa menjadikan anak ini anak angkat. Ya. Nah, subhanallah, karena Fir'aun ya. Memang Fir'aun ini walaupun dia jahat, keji, bengis, kasar ya. Tapi dengan istrinya, dia itu termasuk yang lembut ya, luluh dengan perkataan Asia. Fir'aun sangat sayang dengan Asia. Oleh karena itu, Fir'aun mengabulkan permintaan Asia untuk apa? Tidak membunuh Nabi Musa yang sedang masih bayi. Luar biasa ya. Ini mau dilanjutkan lagi atau tidak? Ini masih kuat atau tidak? Masih Jangan-jangan sudah saja. Ustazah, masih ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. lanjut Lanjut. Ustazah. Jangan-jangan dikisahkan seperti ini udah sambil tiduran gitu ya, sambil bersandar di bantal, tiba-tiba sudah kemana gitu ya. Baik, ini banyak banyak hikmah akhwat, banyak hikmah. Jika saya bisa menarik hikmah ya di setiap sesi ya, di setiap sesi kisahnya Nabi Musa, yang pertama perhatikanlah bagaimana seorang istri ya, luar biasa ya, ketika berkata-kata lembut kepada sang suami ya, sang suami ini walaupun jahatnya seperti apa, kasarnya seperti apa, ketika sang istri menyampaikan nasihat dengan lemah lembut, akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa luluh juga hatinya. Begitu ya. Ini juga salah satu pembelajaran juga untuk kita semua, bahwasanya walaupun kita memiliki pasangan suami yang kasar katakanlah atau tidak baik ya, bukan berarti kita menasihatinya itu dengan suara yang tinggi, kemudian menurunkan apa ya, menurunkan izahnya sebagai seorang qawwam. Laki-laki itu kan qawwam ya, suami itu kan pemimpin. Maka ada etika, ada adab saat memberi masukan, saat memberi nasihat, karena posisi beliau ini adalah pemimpin kita, akhwat, pemimpin dalam rumah tangga. Contohlah Asiyah ini ya. Dan Asiyah ini Masya Allah lah akhwat. Mas Asiyah ini termasuk dari 4 penghulu surga dari wanita, dari golongan wanita. Jadi ada 4 wanita penghulu surga. Ya, salah satunya adalah Asiyah. Yang pertama Khadijah. Ada 4 penghulu surga. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Maryam binti Imran. Kemudian Asiyah binti Muzahim, dan yang keempat Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 4 itu adalah sosok wanita yang wajib kita teladani, kita gali bagaimana karakternya, bagaimana keimanannya, bagaimana sikapnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat keempat wanita ini, wanita salihah ini menjadi penghulu surga. Kita perlu belajar-belajar seperti ini agar kita bisa meneladani, mencontoh. Dan kita di sini semua wanita ya. Dan Asiyah ini bisa menjadi sosok figur yang bisa kita contoh ya. Bagaimana kelembutan dia, bagaimana kesabaran dia membersamai seorang suami yang sangat keji dan jahat dan kasar begitu ya. Subhanallah ya, beliau menasihati Fir'aun dengan lemah lembut yang akhirnya
Firaun itu juga luluh. Nah, tayyib. Dan saat itu atas atas izin Allah ya, semua atas izin Allah. Semua skenario yang telah sangat rapi dan sempurna Allah susun, bayi Musa itu tidak mau menyusu kepada siapapun. Selalu menangis, menangis terus ya. Karena tidak ada yang bisa menyusui bayi Musa. Musa tidak mau, selalu menolak. Padahal di situ ada banyak wanita-wanita yang biasa menyusui. Tapi gak ada yang mau. Nabi Musa tidak mau. Nah, kemudian kakak dari Nabi Musa itu diperintahkan oleh sang ibunda untuk terus mengikuti sang bayi Musa kan. Akhirnya kakak Musa itu tahu bahwasanya Musa di tangan kerajaan. Saat itu kakak Nabi Musa menghadap kepada para prajurit. Bolehkah aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita yang bisa menyusui anak ini? Kemudian mereka membolehkan dan kakak Nabi Musa memanggil ibu dari Nabi Musa itu sendiri. Masya Allah, akhirnya ibu Nabi Musa dipertemukan lagi dengan sang putra tercinta. Luar biasa ya akhwat. Jadi ada beberapa hikmah penting yang bisa kita tarik di sini akhwat. Lihatlah bagaimana ibu Nabi Musa sangat tegar menghadapi cobaan dari Allah. Ibu Nabi Musa tidak pernah protes sama Allah. Diuji dengan ujian yang sangat besar, ya. Anaknya dilepas di sebuah sungai, beliau titipkan kepada Allah dan dengan ketawakalan itu, ya, betul-betul berharap penjagaan dari Allah dengan sifatnya yang sangat mulia itu, akhirnya Allah mengembalikan Nabi Musa ke tangan beliau. Sudah begitu, beliau tinggal di istana. Ya. Kita tahu makanan-makanan di istana bagaimana, akhwat. Ya, kan? Belum tentu ketika ibu Nabi Musa tinggal di rumahnya bisa makan daging, bisa makan roti. Ini luar biasa loh. Tinggal di istana, kemudian digaji pula. Digaji, akhwat. Karena memang dipekerjakan gitu kan. Walaupun itu adalah putra tercintanya. Luar biasa ya, Masya Allah. Ketika kita sudah memasrahkan masalah, kita berserah kepada Allah dengan segala ikhtiar dan doa-doa terbaik yang kita langitkan kepada Allah, niscaya Allah sendiri yang akan menolong kita, akhwat. Dengan cara yang mungkin tidak kita duga-duga. Makanya kan, فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Ya, ini juga salah satu contoh real bahwasanya bagaimana seorang ibu Nabi Musa bertawakal full 100% kepada Allah, ya, menitipkan dengan sebaik-baik penitipan dari Allah. Beliau sangat percaya dengan penjagaan Allah. Luar biasa, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi bayi Musa. Luar biasa itu ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang ketika dirundung masalah, kita kurang tawakal kepada Allah. Kita terlalu mengambil solusi yang duniawi. Ya, eh, kemudian juga curhatnya dengan sesama makhluk. Kenapa kita tidak mencurahkan segala apa yang kita rasa kepada Sang Khaliq, kepada Allah? Kenapa kita bisa curhat berjam-jam dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat, bisa berjam-jam curhat bersama mereka, tapi mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, 10 menit sudah merasa bosan. Kenapa seperti itu, akhwat? Kenapa kita tidak bisa curhat berjam-jam kepada Allah, meneteskan air mata, mengadu semua apa yang berada di dalam hati kita? Utarakan semuanya kepada Allah. Bukankah Allah senang mendengar keluh kesah hambanya, mendengar rintihan-rintihan kita? Akan tetapi kita banyak yang abai dengan semua itu. Ya, tayyib. Itu adalah beberapa hikmah ya, pembelajaran yang bisa kita ambil ya dari Masya Allah seorang ibu yang luar biasa, kemudian seorang istri yang luar biasa, Asiyah binti Muzahim. Ya, tayyib. Itu ya akhwat. Jadi kalau kita belajar lagi ya, kalau kita belajar lagi, banyak perkara yang tidak kita minta itu diberi oleh Allah. Coba kita flashback lagi. Siapa di sini yang pernah minta sama Allah, minta dua mata? Tidak ada. Ada yang pernah meminta dua telinga? Tidak ada yang pernah meminta begitu kepada Allah. Ada yang pernah meminta dua kaki, jantung yang sehat, dan lain sebagainya?
Tidak ada yang pernah meminta, tapi Allah beri, akhwat. Kalau hal-hal yang tidak kita minta saja itu diberi oleh Allah, apalagi yang kita minta, ya? Apalagi hal-hal yang kita minta. Gitu, akhwat. Jadi jangan pernah putus harapan kepada Allah. Contohlah ini, kalau kita, akhwat, sekarang saya tanya, akhwat, kalau kita posisikan diri kita sebagai ibu Nabi Musa, akhwat, itu sudah kalang kabut rasanya, akhwat. Sudah ada sayembara dari raja, dari kerajaan, siapa yang melahirkan anak laki-laki, kemudian dibunuh, kemudian kita melahirkan seorang anak laki-laki, itu rasanya, akhwat, kita nggak bisa tidur sehari semalam. Bingung rasanya bagaimana. Wah, disembunyikan saja ya. Cari penjaga, atau berbohong sana, berbohong sini. Itu tidak dilakukan oleh ibunda Nabi Musa. Dia pasrah kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, ya, meminta kepada Allah Sang Khaliq, ya, meminta solusi langsung kepada Allah Rabb semesta alam. Dan itu yang harusnya kita lakukan, akhwat. Sebesar apapun masalah kita, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja kita lupa meminta kepada Allah. Lupa bertawakal kepada Allah. Ya, begitu ya. Luar biasa. Taib, ini adalah kisahnya Nabi Musa ya. Karena memang di sini kan di dalam ayat ini ayat 15, hal ataka haditsu Musa, sudah sampaikah kepadamu wahai Nabi Muhammad kisahnya Nabi Musa. Dan kisahnya Nabi Musa ini, akhwat, panjang sekali, luar biasa. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an itu kisah Nabi yang paling banyak itu adalah kisahnya Nabi siapa? Yang paling banyak dikisahkan oleh Allah. Kisah Nabi Musa. Ya, kisahnya Nabi Musa, dan sampai kisahnya Nabi Musa itu terpencar-pencar gitu di surah Taha ada, di surah Al-Qasas ada, di surah Al-Anbiya ada, di surah An-Nazi'at ada. Ya, jadi di beberapa surah itu ada kisahnya Nabi Musa, saking banyaknya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kisah di dalam Al-Qur'an, maka itu berarti syarat akan hikmah, penuh hikmah, penuh pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Musa, gitu ya. Kemudian sebetulnya ada juga kisahnya Nabi Musa ya. Ini di ayat 16, akhwat. Di ayat 16 itu ilnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Di ayat 16 ketika Tuhannya Allah menyeru dia Musa di lembah suci yang namanya lembah tua. Nah, antara ayat 15 sampai 16 ya, itu akan saya kisahkan secara singkat ya, bagaimana kisahnya Nabi Musa itu sampai ke lembah tua. Dari lahir sampai bagaimana dia itu sampai ke lembah suci namanya lembah tua. Nah, itu akan saya kisahkan ya, mudah-mudahan akhwat bisa em, menyimak dengan baik gitu ya. Nah, kemudian Nabi Musa tumbuh, akhwat, tumbuh menjadi remaja ya yang kuat, sehat, gagah, karena kita tahu makanan-makanan di istana seperti apa gitu ya. Belum tentu ketika Nabi Musa tidak di istana gitu ya, makanannya juga makanan yang luar biasa ya, bergizi, padat akan nutrisi. Nah, subhanallah, Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah sampai suatu saat ini beliau mendapati sebuah kasus ya, terjebak dalam sebuah kasus. Kasus apa? Jadi Nabi Musa ketika berjalan-jalan di tengah kota, ya, beliau itu Nabi Musa melihat ada dua orang sedang berkelahi. Nah, dua orang sedang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, satu dari suku Akbat. Ya, satu dari Bani Israel, satu dari suku Akbat. Kemudian yang dari Bani Israel ini berteriak-teriak kepada Nabi Musa, 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 tolong aku. Ya, karena sama-sama dari Bani Israel. Nabi Musa dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa karena ingin membantu orang yang dari Bani Israel tadi, mendorong satu orang dari suku Akbat ini. Karena Nabi Musa ini sangat kuat badannya, akhwat, sangat perkasa ya, kuat, maka satu orang yang dari suku Akbat itu tadi yang didorong langsung mati. Jadi didorong nggak sengaja, akhwat. Jadi tidak berniat untuk membunuh ya. Hanya didorong, didorong tidak sengaja, kemudian orang yang dari suku Akbat itu mati. Ya,
Nabi Musa mohon ampun kepada Allah betul-betul tidak sengaja ya. Betul-betul itu bukan niat Nabi Musa untuk mencelakai suku Akbat tadi, hanya ingin menolong yang dari Bani Israel. Tapi ternyata saat didorong langsung mati. Dan ada satu riwayat juga, ada satu kisah juga didorong dan sedikit dipukulnya, sedikit dipukul karena dorongannya kuat, jadi sedikit dipukul. Kemudian dengan satu pukulan itu langsung mati. Kebayang ya kuatnya Nabi Musa seperti apa ya, satu pukulan sampai mati gitu ya. Nah, keesokan harinya ternyata terjadi lagi akhwat. Terjadi lagi, ada yang berantem lagi antara dua orang. Nah, saat itu em, di apa itu namanya? Di saat itu Nabi Musa tidak ingin membantu lagi. Karena apa? Takut. Ini kalau aku bantu lagi, jangan-jangan nanti aku dorong mati lagi. Jangan, kemarin sudah minta ampun sama Allah, sekarang nggak mau lagi ya. Kemudian saat berantem gitu ya, berkelahi, hati nurani Nabi Musa meronta-ronta juga. Ah, cobalah saya bantu saja, karena memang yang dari Bani Israel minta tolong juga kepada Nabi Musa. Akhirnya dengan hati nuraninya sudahlah, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja, nanti bantunya jangan sampai seperti kemarin. Nah, saat akan didorong, saat akan dilerai gitu ya, si suku Akbat ini berkata, wahai Nabi Musa, kamu jangan ikut-ikutan. Bukankah kamu kemarin sudah membunuh salah satu saudara kami dari suku Akbat? Wah, kemudian Nabi Musa kaget. Kok tahu? Perasaan kemarin cuma ada 3 orang. Ya, kemarin itu ketika berkelahi hanya ada 3 orang. Nabi Musa, kemudian satu dari Bani Israel, satu dari suku Akbat. Nah, kok ini di keesokan harinya dia tahu? Berarti berita tentang aku tidak sengaja membunuh salah satu orang dari suku Akbat ini sudah tersebar. Ketakutan Nabi Musa. Makanya di surah Al-Qasas ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Kemudian wa jaa'a rajulun. Kemudian datang seorang laki-laki min aqsal Madinah, dari ujung kota gitu ya. Kemudian berkata kepada Nabi Musa untuk kamu pergi saja. Berita kamu membunuh suku Akbat itu sudah tersebar. Tinggal menunggu waktu saja. Apalagi kamu anak angkat anak si Fir'aun ya. Jadi kemudian ketakutan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pergi ke kota Madian namanya. Dan itu tanpa membawa bekal apapun akhwat. Nabi Musa tidak berani kembali lagi ke istana karena beritanya sudah sangat menyebar. Nabi Musa pergi melarikan diri ke kota Madian tanpa membawa makanan apapun. Sampai saat tiba di kota Madian, Nabi Musa itu melihat ada sumur, ya, ada sumur dan ada 2 wanita yang antri di belakang sumur itu. Jadi sumur itu dikelilingi oleh laki-laki yang besar-besar mengambil air. Ya. Kemudian di pojok agak belakang ada 2 wanita yang sedang mengantri bawa ember, ingin ngambil air. Di surah Al-Qasas ayat 24, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Jadi akhwat, saat itu Nabi Musa membantu 2 wanita tadi. Nah, jadi waktu ditanya, engkau sedang apa di sini? Aku sedang ingin mengambil air, cuman ayah kami itu sudah tua. Harusnya yang mengambil air di sumur ini adalah laki-laki. Tapi karena ayah kami sudah tua, syaikhan kabiran, sudah menjadi syekh, sudah tua renta, dia tidak kuat untuk mengambil air, maka kami yang mengambil air. Nabi Musa membantu 2 wanita ini. Nabi Musa membantu 2 wanita ini. Kemudian diambilkan air oleh Nabi Musa. Diambilkan air, kemudian sudah selesai, 2 wanita ini berterima kasih kemudian pergi. Nah, kita tahu ya tadi kisahnya Nabi Musa itu tidak membawa makanan, tidak membawa bekal saat melakukan perjalanan. Kemudian tadi di surah Al-Qasas ayat 24, Nabi Musa itu berdoa di bawah pohon, berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang pada intinya Nabi Musa itu mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba ini sedang lapar ya Allah. Berikanlah hamba rezeki ya, intinya seperti itu. Berikanlah hamba sesuatu ya Allah, karena hamba sangat lapar. Nah, kemudian salah seorang dari 2 wanita tadi yang sudah ditolong oleh Nabi Musa datang kepada
Nabi Musa dan menyampaikan bahwa ayahnya ingin bertemu. Karena ayahnya dua wanita ini ingin berterima kasih langsung kepada Nabi Musa. Kemudian saat sampai di rumah dua wanita tadi, dan masya Allah ya, saat bertemu dengan dua wanita tadi dan dipanggil oleh ayahnya, Nabi Musa itu tidak berjalan di belakang dua wanita itu. Ya. Jadi tidak berjalan di belakang dua wanita itu. Nabi Musa berjalan di depan, ya, berjalan di depan, baru dua wanita itu di belakangnya Nabi Musa. Ya, memberitahukan kalau belok kanan, dua wanita ini melempar batu ke kanan. Kalau belok ke kiri, batunya dilempar ke kiri. Seperti itu untuk petunjuk jalan bagi Nabi Musa. Subhanallah. Di sini kita banyak mengambil hikmah ya, bahwasanya laki-laki itu harusnya seperti itu, akhwat. Jangan berjalan di belakang perempuan, karena namanya perempuan seluruh tubuhnya itu kan fitnah ya. Ketika laki-laki berjalan di belakang wanita, bisa jadi, nah, apa yang dibayangkan oleh mereka, ya seperti itulah ya akhwat. Maka masya Allah ya, Nabi Musa sangat menjaga. Bahkan mereka tidak bercakap-cakap sama sekali kecuali apa yang penting. Ya, bahkan untuk menunjukkan belok kanan, belok kiri pun itu dengan melempar batu. Itu karena Nabi Musa sangat menjaga ya, sangat menjaga amanah. Beliau tidak apa ya, tidak berbuat macam-macam kepada Tuhannya, kepada Allah. Begitu ya. Kemudian saat sampai di rumah ayah dari dua wanita itu, sang ayah itu mengatakan, la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Jangan takut wahai Musa, ya. Najauta minal qaumil zalimin. Engkau sudah berhasil selamat dari kaum yang zalim. Ya, karena di Madian itu sudah beda beda kerajaan, akhwat. Jadi Fir'aun itu hanya memerintah di negeri Mesir. Di luar Mesir sudah bukan di bawah kendalinya Fir'aun lagi. Ya, begitu. Fir'aun hanya berkuasa di Mesir. Kemudian ini singkat-singkat saja ya akhwat ya, sebetulnya agak panjang. Kemudian sang ayah mempekerjakan Nabi Musa karena dia itu kuat dan amanah. Ya, dia itu kuat dan amanah. Taunya kuat dari mana? Saat membantu dua wanita tadi ya, mengambil air, itu Nabi Musa mengangkat batu yang menutup sumur itu yang biasanya diangkat oleh 6 orang laki-laki, ternyata bisa diangkat sendirian oleh Nabi Musa. Itu kuat ya. Kemudian amanah, taunya amanah dari mana? Amanah itu tadi saat bersama dua anak wanitanya, Nabi Musa tidak berbuat macam-macam, kemudian berjalan di depan, tidak banyak berkata-kata kecuali kata-kata yang penting. Seperti itu, berarti dia amanah. Ya, Nabi Musa itu amanah. Kemudian ayah ini ceritanya setelah mempekerjakan Nabi Musa, ayah ini ingin menikahkan Nabi Musa dengan anaknya. Ya, dengan syarat apa? Bekerja tadi. Aku ingin menikahkan engkau dengan anakku, tapi dengan syarat bekerja. Selama berapa? 8 tahun menggembala kambing. Dan Masya Allah, Nabi Musa mau, akhwat. Nabi Musa mau, kemudian dan beliau itu membayar mahar ya. Jadi maharnya Nabi Musa itu bekerja selama 8 tahun. Ada juga yang mengatakan 10 tahun ya. Jadi eh, ayah dari dua wanita tadi menawarkan bekerja 8 tahun. Tapi ternyata Nabi Musa mau lebih dari itu. Nah, mau lebih dari itu akhirnya bekerja 10 tahun. Nah, upah dari menggembala kambing tadi untuk menikahi sang putri ya. Luar biasa ya. Jadi akhwat, kalau kita perhatikan dari kisahnya seluruh nabi itu semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi penggembala kambing. Ya, semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi itu Allah takdirkan menjadi penggembala kambing terlebih dahulu. Entah itu kisahnya seperti apa ya. Kayak Nabi Musa ya, seperti Nabi Musa ini kan kisahnya panjang sekali ya. Oh iya, melarikan diri, ada kasus ini, melarikan diri, terus ingin dinikahkan oleh seorang ayah, maharnya menggembala kambing. Nah, entah kisahnya seperti apa, pokoknya semua nabi itu ditakdirkan oleh Allah menjadi penggembala kambing. Itu untuk tarbiyah, tarbiyah kepada para nabi ya, bagaimana apa itu namanya, menggembala kambing itu ada tekniknya ya akhwat ya. Jadi itu tarbiyahnya Allah, bagaimana mereka bisa mengendalikan, kemudian
em, apa itu namanya, ada trik-triknya sendiri untuk menggembala kambing. Nah, itu persiapan untuk bagaimana mereka itu mendidik umat. Seperti itu ya. Kemudian singkat cerita akhwat, Nabi Musa akhirnya rindu kampung halamannya ya. Tadi kita tahu ya 10 tahun. Ya 10 tahun meninggalkan Mesir, namanya anak ya, walaupun anak angkat ya, walaupun apa itu namanya sudah merantau, tapi selama-lamanya kita merantau pasti kita merasakan yang namanya rindu kampung halaman. Sama seperti kita semua. Misalkan kita mudik gitu ya, mudik senang begitu ya dengan bertemu keluarga dan lain sebagainya, tapi tetap kita itu rindu juga untuk pulang ke rumah. Ya, tetap namanya rindu itu ada. Nah, Nabi Musa rindu kampung halamannya. Makanya di surah Al-Qasas, di ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahlihi." Nah, akhirnya setelah Nabi Musa menikah ya, setelah menikah baru Nabi Musa dan istrinya tadi melakukan perjalanan ke Mesir. Ingin pulang ke Mesir karena rindu kampung halamannya. Dan Nabi Musa berharap seperti ini, oh iya, aku kan sudah 10 tahun ya di kota Madian. Insya Allah itu kasusnya sudah terlupakan. Ya, pasti banyak yang sudah lupa dengan kasusku. Aku akan memberanikan diri pulang ke kampung halaman, ke Mesir tadi. Nah, saat di tengah perjalanan dari Madian mau ke Mesir, Nabi Musa itu melihat api, ya. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naro, ya. Jadi Nabi Musa berkata kepada istrinya, kamu tunggu di sini, ya. Kamu tunggu di sini karena aku melihat ada api di sana. Ya, jadi ingin menghangatkan sang istri, ingin mengambil api itu, gitu ya. Kalau Nabi Musa sendiri, Nabi Musa itu sangat kuat, ya. Kita tahu tadi badannya kekar, gagah, ya, kuat. Dan ini saat musim dingin melakukan perjalanan dari Madian ke Mesir, Nabi Musa sebetulnya kuat, tapi Nabi Musa mengkhawatirkan istrinya, kedinginan. Ini musim dingin melakukan perjalanan ke Mesir jauh. Oleh karena itu, saat melihat api, Nabi Musa berkata kepada istrinya, tunggu di sini, aku akan mengambilkan api itu untuk menghangatkan. Nah, kemudian sampai di sana, nah ternyata itulah lembah tua. Nah, ini tadi baru sampai di lembah tua. Ternyata yang api tadi itu, ternyata disitulah lembah tua. Itu ya. Kemudian di surah Thaha ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Sesungguhnya aku adalah Rabbuk, aku adalah Tuhanmu, aku Allah, Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik. Lepaskanlah na'laik, sandalmu, alas kakimu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sudah sampai di muqaddasi tuwa, lembah tua, lembah yang disucikan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kenapa disuruh melepas sandal? Karena itulah adab. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa adab. Dan kemudian di situ lanjut ya, Allah melakukan apa perbincangannya dengan Nabi Musa ya. Boleh dicek nanti di surah Thaha ayat 13 sampai 14. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu dan lain sebagainya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian, Masya Allah ya, jadi di Lembah Tua ini banyak sekali tanya jawab antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ya. Dan sepertinya ini kita akan lanjutkan di pekan berikutnya ya. Ini masih sampai, intinya kita baru membahas sampai di Lembah Tua. Nah, nanti percakapan apa saja antara Allah dan Nabi Musa di Lembah Tua itu, nah, maka nanti ya kita akan bahas dengan izin Allah di pertemuan berikutnya. Ya, karena panjang ini, khawatirnya kalau terlalu banyak yang disampaikan justru
nanti banyak lupanya. Lebih baik sedikit-sedikit ya, tapi mudah-mudahan banyak yang bisa diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya. Baik, akhwat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan sesi berikutnya, Kak Nisa. Baik, Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah. Hari ini sepertinya banyak sesi cerita ya teman-teman. Senang lah ya kalau cerita. So, Jazakillah khairan Ustazah. Mungkin kita lanjutkan ada sesi tanya jawab. Apa bisa Ustazah? Nah, boleh-boleh ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke sesi door prize ya. Baik. Baiklah, Fuati, bagi yang berkenan untuk bertanya, silahkan raise hand atau mungkin bisa juga ditulis di kolom chat. Oke, ada Kak Azizah. Fadli Kak Azizah untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali habibati. Saya mau bertanya di surah yang pertama yang artinya semua manusia menunduk, Nah, yang Ustazah bilang diperlihatkan semua dosa-dosanya. nah, Apakah itu dosa yang belum diampuni Allah atau semua dosa yang kita lakukan yang kita pernah bertaubat sudah mhm, apakah itu dosa yang sudah pernah kita memohon ampun kepada Allah mhm. tidak ditampakkan di situ atau semua dosa Nah, yang sudah kita minta ampun ataupun belum. nah. Tayyib. Barakallahu fiki. Nah, Ustazah. Tayyib. Barakallahu fiki. Jadi begini ya, akhwat. Semua memori itu akan ditampakkan. Baik yang sudah diampuni atau baik yang belum diampuni ya. Jadi begini akhwat, yang namanya kita mendapatkan ampunan dari Allah itu terbebas dari hukuman. Adapun catatannya itu masih ada akhwat. Paham tidak? Jadi kelak ketika kita mendapatkan kitab catatan pun ya, itu semua akan tertulis dengan detail, sangat detail dari yang kecil sampai yang besar itu semuanya tertulis. Adapun, adapun untuk dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, kita terbebas dari hukumannya. Jadi tetap dicatat, akhwat. Ada catatannya. Paham ya? Jadi sama seperti memori-memori itu, semuanya akan ditampakkan oleh Allah, gitu ya. Agar apa? Agar kita itu tidak merasa sombong, kita itu tidak merasa sudah aman, gitu ya. Kita itu betul-betul akan menghadap loh kepada Allah Rabb semesta alam. Jadi semua memori itu akan ditampakkan walaupun sudah diampuni oleh Allah. Karena ampunan itu fungsinya adalah menghapuskan hukuman. Ya, memorinya ada, catatannya ada. Akan tetapi kelak itu bahasanya nanti di Yaumul Hisab ya. Nah, nanti di Yaumul Hisab baru Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, memutuskan mana yang diampuni ya dan mana hamba-hambanya yang bisa masuk surga karena rahmat Allah ya dan mana hamba-hamba Allah yang didebat oleh Allah. Itu nanti pembahasannya ada di surah Al-Insyiqaq. Nah, itu ya, yang yuhasabu hisaban yasira. Nanti kita akan belajar bagaimana sih maksudnya yang hisaban yasira. Ada yang namanya al-ard, hanya ditampakkan oleh Allah tapi tidak didebat, tidak dihisab, tidak dihisab secara detail. Jadi ini adalah hamba-hamba Allah pilihan yang disayang oleh Allah. Nah, itu ya. Dan disayang oleh Allah itu karena amal perbuatannya memang. Ya, maka mumpung kita masih di dunia, ayo kita berlomba-lomba mengejar cintanya Allah, mengejar ridhonya Allah. Karena ketika Allah sudah mencintai hambanya, luar biasa. Luar biasa. Selamat kita kelak di akhirat. Betul. Ya, itu ya, jadi jawabannya masih tetap ada memorinya, akhwat. Masih ada tetap ada catatannya, akan tetapi hukumannya yang dihapuskan. Tayyib. Ya, barakallahu fiqi. Insya Allah, Barakallahu Fiki untuk Kak Azizah. Insya Allah sudah terjawab pertanyaannya tadi ya. Oke, Ustazah masih bisa menjawab satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Kak Fani di Satu lagi. kolom chat. Oh, boleh, boleh. Satu lagi, satu lagi. Baik. Satu lagi, Afati, insya Allah ini pertanyaan terakhir. Afwan Ustazah izin bertanya, apakah dosa-dosa yang ditampakkan itu bisa dilihat manusia yang lain atau hanya kita yang bisa melihat? Oh, ini urutannya yang di mana?
yang kalau di padang mahsyar ya, itu kita sendiri yang ingat ketika dibangkitkan ya dari awal yaumul hasyr. Iya betul ya. Saat pertama kali dibangkitkan ya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar hanya kita yang bisa mengingatnya. Nah, nanti lain lagi ketika yaumul hisab. Nah, ketika yaumul hisab ada beberapa orang, beberapa hamba Allah yang memang ditampakkan di seluruh makhluk. Siapakah mereka? Mereka yang suka membongkar-bongkar aib orang lain, mengorek-ngorek aib orang lain, ngepo-ngepoin orang lain, ya. Kemudian menyebarkan fitnah-fitnah, menyebarkan aib-aib orang lain, maka kelak aibnya pun akan dibuka oleh Allah di akhirat. Kapan itu? Saat yaumul hisab. Kalau kita termasuk orang-orang yang selamat, akhwat, itu kita ditutup sama Allah. Udah cukup Allah dan kita yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Adapun tabirnya seperti apa, Ustazah, itu semua hal-hal gaib. Kita tidak bisa membayangkan. Akan tetapi kita mengimani bahwasanya saat yaumul hisab itu ada orang-orang yang hanya Allah dan dia. Ya, hanya Allah yang dia dan dia yang tahu. Gitu ya. Hanya sedikit yang ditampakkan, kemudian diampuni semuanya. Itu Allah akan memutuskan di situ. Semua itu atas dasar rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Murni karena rahmatnya Allah. Itu. Nah, sedangkan orang-orang yang ditampakkan, ya kalau kita membayangkan ya, mungkin seperti ditampakkan seperti bioskop gitu ya, ditampakkan di layar gitu kan. Wallahu alam, ya. Wallahu alam. Yang intinya ada orang-orang yang ditampakkan sehingga aibnya itu dilihat oleh seluruh makhluk Allah yang saat itu sedang mengantri. Nah, itu ya. Jadi siapakah mereka itu? Orang-orang yang suka mengorek-ngorek aib orang lain, mencari-cari aib orang lain. Makanya salah satu ulama kita yang bernama Syekh Al Hasan Al Basri mengatakan bahwasanya salah satu ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah, ya, namanya dimudahkan hisabnya itu tadi loh, akhwat, dirahasiakan, tidak banyak didebat oleh Allah, ya, kemudian hanya ditampak-tampakkan saja, nggak dihisab dengan teliti sekali, ya, enggak. Tambahkan kamu pernah berbuat ini fulan, kamu pernah berbuat ini, iya, naam ya Allah, naam ya Allah, dengan menunduk, naam ya Allah, naam ya Allah. Aku ampuni semuanya. Silahkan masuk ke dalam syurgaku. Luar biasa. Siapa yang nggak ingin seperti itu, akhwat? Ya, ditutup aibnya, ditutup semua kesalahan-kesalahannya. Kamu pernah berbuat ini? Naam ya Allah. Kamu pernah berbuat ini? Naam ya Allah. Kamu berbuat ini? Naam ya Allah. Aku ampuni semuanya karena rahmatku. Masuklah engkau ke dalam syurgaku. Ya Allah, siapa yang nggak ingin seperti itu, akhwat? Siapa yang nggak ingin seperti itu? Maka banyak-banyaklah mengejar cintanya Allah. Banyak-banyaklah menurunkan ego kita. Salah satunya itu kita agar mendapatkan cintanya Allah, akhwat. Kita itu mendahulukan apa yang dicintai Allah dibandingkan apa yang kita cintai. Ah, itu salah satunya. Walaupun di dalam sebuah kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah membahas ada 10 apa ya, 10 kiat agar kita itu bisa dicintai oleh Allah. Salah satunya akhwat, mendahulukan apa yang dicintai Allah dibandingkan apa yang kita cintai. Contoh, misalkan, aku tahu hari Ahad jam segini enaknya ngapain? Kalau nurutin hawa nafsu kita, itu inginnya santai-santai, duduk-duduk, ya ngopi, cemal-cemil roti, kemudian hahaha dengan teman, ngelihat anak-anak di lapangan bola sambil dorong kereta apa gitu ya, dengan anak balitanya. Kan inginnya gitu bersantai-santai, tapi Masya Allah, akhwat di sini merelakan semua itu, mengorbankan apa yang dicintai itu untuk apa? Apa yang Allah cintai? Apa itu yang Allah cintai? Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Ini juga salah satu yang Allah cintai, akhwat. Yang dimana tidak semua hamba Allah bisa meluangkan waktu untuk datang ke majelis ilmu seperti ini. Gak semua. Banyak yang meremehkan, banyak yang menggampangkan. Seperti itu. Sama seperti ketika kita memiliki harta, akhwat. Kalau kita ingin menuruti apa yang kita cintai, harta itu ingin kita beli ini, beli itu, beli makanan yang viral, minuman yang viral, padahal ujung-ujungnya menjadi kotoran gitu ya. Tapi kalau kita mendahulukan apa yang dicintai Allah, ketika kita mendapatkan rezeki, ya Allah, rezeki ini barokah, akhwat. Kita membantu fakir miskin, kita berinvestasi di jalan ilmu, membantu rumah Quran.
ya memberantas buta huruf Al-Quran. Mungkin kita ada komunitas-komunitas apa, kita bantu. Itu karena apa? Kita tahu kita harus mendahulukan apa yang dicintai Allah. Jadi sebelum membeli sesuatu tuh kita pikir, misalkan mau membeli tas seharga 5 juta. Kira-kira Allah lebih ridho aku beli tas yang seharga 5 juta ini, atau Allah lebih ridho, lebih seneng, lebih suka kalau aku alokasikan 5 juta ini ke panti asuhan ya. Seperti itulah akhwat. Jadi kita harus punya pertimbangan, kita harus punya pilihan akhwat. Ya, itu salah satunya ya, salah satu trik dari 10 yang Imam Ibnul Qayyim jelaskan di dalam kitabnya ya. Itu ada kiat-kiat untuk meraih cintanya Allah. Nah, kalau sudah kita dicintai oleh Allah, selesai hidup kita, akhwat. Kita disayang sama Allah, selesai. Siapa lagi yang kita harapkan selain Allah? Kan begitu. Ya. Jadi tadi ya kembali lagi ke Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan hisaban yasirah, hisab yang mudah itu adalah orang-orang yang senantiasa sibuk menghisap dirinya di dunia. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sibuk menghisap diri kita masing-masing di dunia, mudah-mudahan itu adalah salah satu tanda kita mendapatkan hisaban yasira. Kenapa? Karena saat kita sibuk ya menghisap diri kita, kita nggak ada waktu menghisap orang lain. Sebetulnya kalau kita pikir akhwat, ngapain sih kita ngurusin hidup orang lain gitu ya? Misalkan sibuk ngorek-ngorek orang lain gitu ya. Diri kita ini loh masih banyak aibnya, masih banyak kotor-kotornya. Kenapa harus sibuk mencari celah orang lain gitu loh? Ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang sering menghisap dirinya, setelah dihisap beristighfar atasnya, ya Allah, ampun ya Allah, misalkan nanti malam ya, kita ingat-ingat kita hisap diri kita, ya Allah, ampun ya Allah, hari ini hamba sudah telat sholat subuh, ya Allah, matahari menyingsing, hamba baru sholat subuh, ampun ya Allah, ampun ya Allah, sampai hamba malam ini mau menutup mata, hamba belum sedekah 1 rupiah pun, ampun ya Allah atas kekikiran ini, ya Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Sudah jam segini hamba tadi melalaikan zikir pagi. Ya Allah, zikir sore. Ampun ya Allah. Hamba sudah ngomel-ngomel dengan anak hamba. Ya Allah, tidak sabar dengan suami hamba. Hamba terlalu durhaka dengan ibu hamba. Membentang ibu hamba. Seperti itu, aku dihisap dirinya sendiri. Kemudian beristighfar kepada Allah, bertaubat, menangis, beristighfar, bertaubat, menangis. Besoknya gitu lagi. Ya, begitu lagi. Karena setiap manusia likul ibni Adam khata. Jadi setiap anak cucu Adam itu punya khata, kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Gitu. Jadi taubat itu akhwat tidak menunggu kita melakukan dosa besar. Nah, ini jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai kita itu dalam hidup nggak pernah taubat sama Allah. Jadi tobat itu nunggu nanti kalau sudah nipu orang, udah korupsi, udah apa durhaka sama orang tua baru taubat. Enggak. Taubat itu juga untuk dosa-dosa yang kecil-kecil. Karena apa? Bukankah air satu ember itu berasal dari tetesan-tetesan air juga? Jadi yang kecil-kecil itu kalau numpuk sama saja jadi dosa besar. Kadang-kadang kita lupa dan salah salah paham ya bahwasanya taubat itu harus nunggu ketika kita melakukan dosa besar. Tidak. Begitu ya akhwat. Maka tadi pertanyaannya apa sampai lupa tadi ya. Ya itu ya. Intinya mudah-mudahan bisa banyak memberikan kita pembelajaran dan mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya. Pertanyaannya apa tadi ya Kak? Salah saya sampai lupa. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa itu tadi ditampakkan bisa dilihat Oh iya. manusia? Begitu, Oh dosa. iya, iya Ya, itu Kak. ya. Jadi kemana-mana kan. Ya, Taib. Eh, baik, sudah selesai ya 2 pertanyaan. Ya, Ustazah. Taib. Sekarang kita masuk ke sesi door prize ya. Ya, Silakan siap-siap. Siapa yang bisa menjawab kayaknya waktu yang boleh. menegangkan ya, teman-teman. Siapa Tapi cepat dia menegangkannya dapat ya, Raisen. nggak sampai pucat biru ya. Biasa saja ya. Taib. Em, Pertanyaannya adalah apa ya? Oh iya, sebutkan sebutkan keadaan ketakutannya manusia yang termaktub dalam surah Ibrahim ayat 43. Jadi sempat saya sampaikan di surah Ibrahim ayat 43, bagaimana keadaan manusia, ketakutannya itu seperti apa? Wah, ini Ada butuh yang kefokusan mencatat nih, tidak? Masya Allah.
Oh, Ada ada. Kak Berarti ya. Nina Fatimah. Ya. Kak Nina Fatimah insya Allah belum pernah menjawab door prize. Silakan Kak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhali. Izin menjawab Ustaz, kalau tidak Mm-mm. salah tadi rasa Mm-mm. takutnya itu sampai wajahnya berwarna kebiruan. Ayo, itu di surat Toha ayat 102. Kalau yang di Ibrahim ayat 43 apa? Eh, Seperti jantungnya yang copot Ustaz. Ya, hatinya yang kosong. Hatinya ya, maaf. Hatinya yang Ya, kosong, lepas hatinya kosong. kosong, Nah, serasa jantungnya copot Ustaz. ya, nah, sahih barakallahu fiki, sahih, mumtaz, Masya Allah. mumtaz. Santi. Barakallahu fi. Syukran Ustazah. Kak Afwan. Nina. Selanjutnya, em, sebutkan, atau begini saja. Oh, nanti saja itu yang terakhir ini saja. Sebutkan salah satu hal yang bisa kita ambil dari hal baik ya, yang bisa kita ambil dari Asiyah binti Muzahim kepada Fir'aun. Apa hal baik yang Wah, Masya Allah. Oke, nah itu. bentar kita cek dulu Kak Sri Wulandari sudah pernah belum ya? Belum ya? Belum Ustazah. Oke, Nah, kembali. dapat balik. Oke, izin menjawab Ustazah. Salah satu hal baik yang bisa kita ambil dari Asiyah, yakni istrinya Firaun, se sekejam-kejamnya kita punya suami, kan Firaun kejam ya Ustazah pada zamannya. Tapi tetaplah berlaku lemah lembut karena Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Kak Sri Wulandari sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Nah, Ustazah. tinggal praktek berarti ya. Nah, tayyib, tayyib. Barakallahu fiki. Santi. Tayyib. Selanjutnya, wah ini saya penasaran, apakah akhwat di sini menyimak kisah yang tadi saya kisahkan apa enggak ya? Coba, eh kasus apa yang menimpa Nabi Musa, yang membuat Nabi Musa akhirnya melarikan diri ke kota Madian? Nah, ini Wah, coba. ini banyak nih Ini saya harus yang nyimak pernah. betul-betul ya. Tapi ini sepertinya yang sudah pernah menjawab ya. Wah, coba diambil-ambil dulu siapa yang belum pernah. Oke. Kak Fani sudah pernah belum ya? Fani Kurniasari? Belum ya? Belum Ustazah. Oke, tafadhali Kak Fani. Coba, saya gantian sekarang saya mendengarkan kisahnya. Dari tadi sudah berkisah kan? Coba. Oh, waktu itu Nabi Mm-mm. Musa sedang berjalan dan diminta pertolongan karena ada yang berantem yaitu Ustazah minta Siapa yang berkelahi saat itu? Siapa dan siapa? Bani Israel sama apa ya? Suku Akbat. Oh iya, Nah, suku suku Akbat. Akbat. Tulisannya Hamzah, Qaf, Ba, To, Akbat. Suku Akbat. Akbat Ya. itu berantem dan Mm-mm. ditolong sama Nabi Musa, Mm-mm. sedikit didorong Mm-mm. dan ada riwayat yang mengatakan sedikit dipukul Mm-mm. sehingga orang itu meninggal. Mm-mm. Terus kemudian beberapa hari kemudian ada lagi yang berantem Besoknya Oh, langsung. besoknya. Itu suku Akbat berantem lagi dengan Bani Israel, Ya, tapi tapi ini suku Akbat yang lain ya, bukan yang sudah iya, meninggal kemarin. Nanti dikira iya. sudah meninggal berantem lagi, hidup lagi. Oh Enggak enggak, ya? Iya, iya. tayyib. Dengan orang yang berbeda, tapi orang tersebut mengatakan bahwa kemarin Nabi Musa sudah membunuh salah satu orang dari suku Akbat itu, Nah. terus Mm-mm. karena merasa hanya bertiga saja yang mengetahui hal tersebut, Nabi Musa menjadi kaget dan akhirnya melarikan diri karena ketakutan. Melarikan diri itu atas usulan siapa? Faja'a rajulun kan tadi? Waja'a rajulun Laki-laki min aqsal madinati yas'a di Al-Qasas ayat 20. laki-laki itu ya Ustazah. Ya, ada seorang laki-laki intinya ya. Iya, Dari aqsal Madinah, dari penghujung kota. iya. Menyarankan untuk apa rajul itu, laki-laki itu? Untuk melarikan diri ya, pergi Iya. dari Nah, itu. sempat bawa bekal tidak itu Nabi Musa saat
Tidak temannya? membawa apa-apa, Ustazah. Tidak Masya membawa Allah. apa-apa. Masya Allah. Berarti menyimak ya dengan detail loh. Masya Allah. Masya Allah, Barakallahu barakallahu fiiki. fiik. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Fokus sekali berarti Ustazah Kak Fokus ya. Fani ini. Baik, padahal Sangat ini masih fokus. pagi ya. Saya kira masih ada hawa-hawa subuhnya gitu kan. Oh, Masih ngantuk jazakallah gitu ya. khairan, Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tayyib, Alhamdulillah. Insya Allah, akhwat, kita akan bertemu lagi di pekan depan. Kita akan melanjutkan bagaimanakah pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa di lembah tua ya. Jadi jangan sampai besok izin ya. Insya Allah kita bertemu lagi biiznillah. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil hikmahnya ya, pembelajarannya, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah semoga ilmu ini menjadi berkah, bermanfaat, kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa mencontoh hal-hal yang baik dalam kisah ini, bisa mengambil ibrah dan semakin meningkatkan ketakwaan kita sama Allah, menambah ketakutan kita sama Allah ya. Jadi saat kita ingin melakukan keburukan, kita ingat ya Allah, besok-besok kalau aku berbuat keburukan ini, memori ini akan keluar ya Allah, nauzubillah. Terus kemudian nggak jadi ya. Kalau mau berbuat kesalahan lagi, ingat ya Allah, besok akan ada hisab ya Allah. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal besar semua akan aku lihat catatannya. Enggak lah, aku nggak mau melakukan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah fungsinya kita bertadabbur akhwat. Semakin meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas takut kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Dan ingat akhwat, ketakutan dan harapan itu harus seimbang ya akhwat ya. Ibaratnya dua sayap seekor burung. Jadi harus seimbang. Yang namanya takut sama harap sama Allah. Betul kita takut kepada Allah, takut hisabnya, ya takut azabnya, takut di yaumil mahsyar, takut kelak bagaimana mempertanggungjawaban di hadapan Allah dengan banyaknya kesia-siaan yang kita lakukan. Tapi kita juga punya harapan. Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Maka tetaplah, ya, tetaplah berharap kepada Allah, berharap ampunannya, berharap rahmatnya. Jadi hal-hal itu harus kita seimbangkan. Ya, seperti dua sayap seekor burung. Kalau seekor burung itu sayap satunya bermasalah, oleng ya, dia nggak bisa terbang. Ya, maka kepakkanlah kedua sayap itu, tingkatkanlah ya, kualitas harap dan kualitas takut kita kepada Allah dengan banyak mentadabburi ayat-ayat Allah. Tayyib, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan jazati wa barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Bilaliko. Baik, alhamdulillah. Khawati fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, alhamdulillah. Mungkin sebelumnya Ustazah jazakillahu khairan sekali lagi wa barakallahu fiik. Dan mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan Ustazah untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya apabila masih ada kegiatan Ustazah. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan sekali lagi. Amin amin wa iyyakum. Izinlah ya. Nanti Salam dilanjutkan Kak Ustazah. Salsa. Baik. Ya. Baiklah Fatih, yang kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini tadi ya, Masya Allah sudah sangat banyak nasihat dari Ustazah, motivasi juga dari Ustazah, Insya Allah sudah cukup dari beliau ya, sudah tidak ada lagi yang bisa Anda sampaikan, sudah sangat banyak jadi motivasi dari Ustazah. Dan itu banyak tadi berasal dari kisah-kisah ya, kisah-kisah Nabi Musa atau kisah Nabi Musa dan kisah ibunda Nabi Musa, kisah Asia, istri Firaun, dan lain-lain. Tadi ya sudah sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik. Oke, baiklah Fatih, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikunna. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insyaallah pekan depan kita bertemu lagi. Ilal liqa, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.